Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas mengenai teknik kompilasi, yaitu membuat sebuah program generator code menggunakan Stack. Di sini saya bersama rekan saya. Pertama, perkenalkan nama saya Dewi Sipa Aulia dengan NPM 11210037. Ada rekan saya yang pertama Harita SK dengan NPM 11210026 dan selanjutnya ada Vieta Dewi Saraswati dengan NPM 11210064. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Vieta Dewi Saraswati. Di sini terdapat kelas node, yaitu untuk membentuk struktur data pohon biner. Lalu ada init self value, yaitu untuk konstruktor untuk inisialisasi objek node. Lalu di sini ada self value, self left dan self right. Value adalah nilai simpul, bisa berupa angka, variabel dan operator. Lalu left dan right menyimpan referensi ke anak kiri dan kanan dari simpul ini. Lalu ada def parse expressions, token list expression replace. Untuk mendefinisikan fungsi parse untuk mengurai string ekspresi aritmatika menjadi token. Lalu token mengubah ekspresi menjadi list karakter setelah menghapus semua spasi. Lalu ada return parse expression tokens, yaitu untuk memanggil fungsi parse expression untuk memulai proses parsing dan token tersebut. Lalu ada def parse expressions tokens. Parse expression tokens yaitu berfungsi menangani ekspresi aritmatika dan memprosesnya sebagai kombinasi dari term. Lalu return parse term tokens memanggil fungsi parse term untuk memulai parsing term dari ekspresi. Baik, selanjutnya ada def parse term tokens, yaitu untuk mendefinisikan fungsi untuk menangani operasi penjumlahan dan pengurangan. Node sama dengan parse faktor tokens itu untuk memproses faktor terlebih dahulu bagian ekspresi dengan prioritas lebih tinggi seperti perkalian, pembagian, modulo. While token and token dengan penjumlahan dan pengurangan itu untuk memeriksa jika ada operator penjumlahan atau pengurangan dalam ekspresi. Token sama dengan token pop itu untuk mengambil operator dari token. Node right sama dengan parse faktor token itu untuk memproses operan di sebelah kanan operator. Lalu new node token itu untuk membuat simpul baru dengan operator sebagai nilai. Lalu new node left sama dengan node untuk menyambungkan operan kiri ke simpul baru. New node right sama dengan node right untuk menyambungkan operan kanan ke simpul baru. Lalu node sama dengan new node untuk menambah node baru. Return node untuk mengembalikan simpul term yang telah diproses. Selanjutnya, def parse faktor token untuk mendefinisikan fungsi untuk menangani operator perkalian, pembagian, modulo. Node sama dengan parse primary token untuk memproses primary, angka, variabel, atau ekspresi dalam tanda kurung. While token and token bintang perkalian di judulnya nanti untuk perkalian, pembagian, dan persen itu untuk jika ditemukan operator perkalian. Token sama dengan token pop untuk mengambil operator. New node sama dengan node token untuk membuat simpul baru dengan operator. New node left sama dengan node untuk menyambungkan operan kiri. New node right sama dengan node right menyambungkan operan kanan.
Terus node sama dengan new node untuk node baru, return node untuk mengembalikan simple faktor yang sudah diproses. Baik, selanjutnya ada deparse primary tokens, yaitu untuk mendefinisikan fungsi yang bernama parse primary yang menerima satu argumen, yaitu tokens. Adapun tokens sama dengan tokens pop, untuk mengambil token pertama dari daftar tokens menggunakan metode token pop, mengambil dan menghapus elemen pertama. Token ini kemudian disimpan dalam variabel token. Baris ketiga yaitu if token is digit, yaitu untuk mengecek apakah token adalah angka. Jika token adalah angka dan benar, maka token hanya terdiri dari digit angka. Jika ya, maka token diubah menjadi integer dengan int token dan dikembalikan sebagai sebuah node baru. Selanjutnya yaitu elif token is alpha, mengecek apakah token adalah huruf dengan menggunakan metode isAlpha yang mengembalikan true jika token terdiri dari karakter alfabet. Jika ya, maka token dikembalikan sebagai node yang merepresentasikan variabel dalam bentuk node. Yang selanjutnya ada elif token sama dengan kurung buka, yaitu untuk mengecek apakah token adalah tanda kurung buka. Jika token adalah tanda kurung buka, maka fungsi parse expression tokens dipanggil untuk mengurai ekspresi di dalam tanda kurung. Selanjutnya yaitu if not tokens raise value error kurung tutup tidak ditemukan. Yaitu untuk mengecek apakah setelah memparsing ekspresi, daftar token masih ada isinya. Jika daftar token kosong, itu artinya tidak ada tanda kurung tutup yang sesuai, sehingga value error akan dilempar dengan pesan kurung tutup tidak ditemukan. Selanjutnya, next token sama dengan token pop, yaitu untuk mengambil token berikutnya. Yang diharapkan adalah tanda kurung tutup dari daftar tokens. Oke, selanjutnya if next token bukan tanda kurung tutup, di sini mengecek apakah token berikutnya benar-benar adalah tanda kurung tutup. Jika tidak, maka fungsi akan melemparkan value error yang berisikan kurung tutup tidak ditemukan. Return node, jika tanda kurung tutup ditemukan, maka node hasil parsing ekspresi di dalam tanda kurung dikembalikan sebagai hasil dari fungsi. Nah, else, jika token tidak cocok dengan kondisi apapun, bukan berbentuk angka, bukan variabel, bukan tanda kurung buka, maka fungsi akan melemparkan lagi sebuah value error dengan pesan token tidak valid yang menunjukkan token yang menyebabkan kesalahan parsing. Oke, lanjut def generate code, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghasilkan kode assembly dari pohon ekspresi. If node left is known and node right is known, jika node sebelah kiri tidak ditemukan dan node sebelah kanan tidak ditemukan, maka instruksi push ini yang akan dihasilkan. Dan instruksi ini bertujuan untuk memasukkan nilai operan ke dalam stack. Selanjutnya, code left sama dengan generate code node left, code right sama dengan generate code node right. Jika node bukan daun, program akan melakukan recursive
ke sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Fungsi generate code ini dipanggil secara rekursif untuk menghasilkan kode dari node kiri dan node kanan, dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel left dan code. Nah, selanjutnya, jika node yang isinya plus, maka kode assembly yang akan dihasilkan di sini yaitu menggabungkan kode dari node kiri, yaitu kode left, dengan menggabungkan kode dari node kanan, yaitu kode right, yang diikuti dengan instruksi add, yaitu pertambahan. Nah, jika node value yang isinya min ini, maka akan menghasilkan sebuah kode yang disimpan di kiri dan di kanan yang diikuti dengan instruksi sub. Nah, jika node value yang isinya perkalian, maka akan dihasilkan sebuah kode yang disimpan di kiri dan juga di kanan, dan akan diinstruksikan sebuah mul. Dan jika node value-nya slash ataupun bagi, maka akan dicetak sebuah kode di kiri dan kode kanan, dan akan diikuti dengan instruksi div. Dan jika node value diisikan dengan modulus ataupun persen, maka akan menghasilkan kode left, kode right, dan diikuti dengan instruksi mod. Selanjutnya, def main. Fungsi main ini adalah fungsi utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Selanjutnya, expression sama dengan input masukkan bentuk antara, yaitu untuk memasukkan inputan sebuah bentuk antara. Selanjutnya, expression tree dan parse expression, yaitu bars ini untuk memanggil sebuah fungsi parse untuk mengubah ekspresi in pix yang dimasukkan oleh pengguna menjadi pohon ekspresi. Code sama dengan generate code expression tree, yaitu untuk baris ini untuk memanggil sebuah fungsi generate code dengan parameter pohon ekspresi yang dihasilkan dari parse. Fungsi ini akan mengembalikan serangkaian instruksi assembly yang mempresentasikan operasi aritmatika dari ekspresi tersebut. Nah, yang berikutnya, print kode assembly yang dihasilkan, yaitu untuk menampilkan sebuah output baris yang mencetak kode assembly yang dihasilkan. Selanjutnya, print code, yaitu untuk mencetak kode assembly yang telah dihasilkan oleh fungsi generate code. Selanjutnya, if name sama dengan main. Main, yaitu fungsi ini untuk memastikan bahwa fungsi main hanya akan dieksekusi jika script ini dijalankan secara langsung. Oke, kita mencoba untuk menjalankan sebuah aplikasi ini. Di sini saya akan merun terlebih dahulu. Run. Nah, di sini kita masukkan bentuk antaranya. Misalnya A plus B dikali C plus D. Kita jalankan. Nah, maka akan menghasilkan keluaran kode assembly yang dihasilkannya, yaitu push A, push B, add, push C, push D, add, di mana si push ini yaitu untuk mengepush A ke dalam stack, terus variabel B disimpan ke dalam stack, lalu dijumlahkan,
Setelah itu kita menjalankan yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup terlebih dahulu, yaitu push C, push D, add, lalu setelah itu kita mul atau kita kalikan yang ada di dalam kurung ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.